Selamat jumpa teman-teman. Suara dari ujung timur Nusantara, Nancy, Nabire, Papua Tengah. Saya tertawa, teman-teman, mohon maaf ya. Saya ketawa tuh saya punya ini merah, gigi putih tapi bibir merah, dalam mulut merah karena saya makan pinang. Itu ciri khas kami, orang Papua. Dan saya merasa tidak lengkap sebagai orang Papua kalau saya tidak makan pinang. Oke, deal? Teman-teman, saya akan terus juga bersuara apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya pikir situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, 2 hari kemarin Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi MK sudah memberikan keputusan Paman sudah dipecat. Saya berpikir Paman dipecat tapi keputusannya tetap berlaku, berjalan, tidak dianulir. Ngapain sih Pak Jimli capek-capek toki palu kalau keputusan itu tetap dilaksanakan? Tapi saya membaca banyak berita dan saya juga analisa, saya berpikir kalau Paman dipecat karena kesalahan berat, melanggar kode etik berat, berarti keputusan Paman yang nomor 90 itu juga cacat hukum. Cacat hukum. Nah, kalau sudah begitu bagaimana ya dengan Mas Gibran? Hello Pak Jokowi, saya akan tetap untuk mengetuk hati Pak Jokowi. Saya tidak perlu untuk pusing dengar suara dari kiri kanan sebelah menyebelah saya yang mungkin negatif dengan melihat atau mendengar video saya. Karena kalau dicek di Papua, khususnya kota Nabire, 9 tahun orang yang mengawal Pak Jokowi hingga mau masuk di 10 tahun ini saya. Dari 2014 saya bersama teman-teman saya kerja keras dan mengawal, menjaga nama baik Bapak. Jadi kalau sekarang ada yang mau sok-sok jadi pahlawan, minggir. Pak Jokowi, saya akan terus bersuara untuk Bapak. Bapak mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres. Bapak tahu itu Ketua Umum Golkar Pak Airlangga Hartanto, dia tukar. Dia minta Bapak untuk kasih Mas Gibran itu, dia tukar dengan minyak goreng. Kasus korupsi minyak goreng itu dia tidak mau sampai kasus itu diangkat. Maka dia bawa Gibran. Bapak lemah toh, akhirnya Bapak terlena juga toh, Bapak ikut. Saking senangnya, bangganya Bapak untuk anak Bapak bisa jadi cawapres. Tapi cawapres yang cacat hukum. Bagaimana Bapak? Bapak coba saya mau ketok Bapak punya hati. Jangan Bapak biarkan semua ini terjadi. Saya berharap Bapak turun dari pemerintahan Bapak tuh, Bapak punya nama harum. Bukan Bapak punya nama hancur karena Bapak hancurkan demokrasi di negara ini. Kasih Bapak punya anak untuk tabrak aturan dan jalan. Ini Gibran maju sebagai cawapres, kalau melanjutkan ini berarti cawapres yang cacat hukum. Melanggar kode etik berat di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Saya mau ketawa karena capres dan cawapres ini mereka dua sama-sama kelas berat. Pak Prabowo ini kan capres yang kita semua tahu ya, tidak bisa segampang itu mereka bilang sudah lama. Tidak, peristiwa 98 tuh itu sejarah. Penculikan untuk mahasiswa. Belum lagi yang di Papua. Di Papua tahun 96 beliau datang sebagai Danjen Kopassus mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya,
mengejar Pak Kelly-Kuali dengan rombongannya, dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly-Kuali dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung? Basmi itu kampung-kampung, desa-desa. Ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Pak Jokowi sayang. Gibran itu ditukar dengan minyak goreng dari Pak Erlangga Hartanto. Beliau punya kasus toh, terjerat kasus minyak goreng. Bapak terlena. Ya. Jadi Pak Jokowi tolong. Harap sekali Pak Jokowi untuk dengar suara hati yang kecil. Pasti suara hati itu bicara lain Pak Jokowi.